Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa berkah dalem. Kita melanjutkan belajar kita bersama akan Katekismus Gereja Katolik. Pada perjumpaan ini kita akan membicarakan tentang buah-buah pengakuan yang dalam Katekismus itu ada pada nomor 1468 sampai 1470. Secara garis besar ada 3 buah pengakuan. Yang pertama, pendamaian dengan Allah, ada pada nomor 1468. Kedua, pendamaian dengan gereja, 1469. Dan pada 1470 dikatakan pengakuan itu merupakan antisipasi kepada pengadilan terakhir. Baik, sebelum kita lihat nomor-nomor itu, kita mulai dengan mengingat kembali peristiwa yang diceritakan oleh Injil Lukas bab 15 tentang anak yang hilang. Pada ayat 17 dikatakan demikian. Ia, anak yang hilang itu, menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Peristiwa pertobatan secara dasar digambarkan dalam ayat itu. Anak yang hilang menyadari kembali kebaikan bapaknya. Ia ingat betapa banyak orang upahan di rumah bapaknya yang berlimpah, mengalami kelimpahan hidupnya. Sementara ia merasakan, ia mengalami terpisah dari bapaknya itu, jauh dari bapaknya itu, ia mengalami penderitaan. Oleh kesadaran dan pengalaman itu, ia kemudian bangkit dan kembali kepada bapaknya, dan kepada bapaknya itu ia mengakui seluruh salah dan dosa-dosanya. Maka pengakuan kita sebetulnya juga prosesnya, unsurnya seperti itu. Pengakuan mendamaikan kembali manusia kita dengan Allah. Digambarkan dalam kisah itu tadi. Lewat pengakuan itu kita diberi kembali rahmat Allah. Disatukan kembali dengan Allah dalam persahabatan yang erat. Nampak dalam kisah anak yang hilang itu. Lewat pengakuan, pendamaian dengan Allah itu diterima sebagai suatu pengalaman gembira, menemukan kembali hati nuraninya yang benar. Dan dengan itu ia mengalami juga penghiburan dalam roh dan kebangkitan secara rohani. Dipersatukan dengan Allah, didamaikan dengan Allah lewat peristiwa-peristiwa rohani seperti itu. Dengan pengakuan juga, dosa yang telah memutuskan manusia dengan gereja, dengan saudara-saudarinya, dengan pengakuan itu kita diperbaharui, disatukan kembali, diikat lagi di dalam persekutuan, persaudaraan di dalam gereja. Pengakuan menyembuhkan orang yang diterima kembali dalam persekutuan gereja dan membangkitkan suatu pengaruh yang segar atas kehidupan gereja. Diakui atau tidak, ketika ada yang hilang oleh dosa, gereja terluka, gereja mengalami penderitaan. Dan dengan kembalinya satu orang yang hilang itu, gereja disegarkan kembali. Tubuh gereja menjadi sehat kembali. Ia didamaikan dengan gereja. Orang yang mengakuan dosa yang diampuni, ia didamaikan dalam keberadaan hatinya dengan diri sendiri, tetapi juga ia didamaikan dengan saudara-saudarinya.
ia menerima kembali kebenaran hati, dan ia mengalami kembali persaudaraan dengan sesamanya yang tadinya terluka oleh karena dosa-dosa dia, sekalipun itu satu orang. Tetapi pertobatan pengakuan satu orang itu kemudian menyembuhkan kembali tubuh gereja. Demikian juga bukan hanya kepada gereja sebagai umat, tetapi pengakuan juga menyembuhkan, menerima kembali orang itu, didamaikan dengan seluruh ciptaan. Sedangkan pada nomor 1470 dikatakan demikian, dengan menerima sakramen pengakuan, sakramen Tuhan, kita sebetulnya menerima pilihan hidup. Sebagaimana dalam kitab suci dikatakan, kuberikan pilihan hidup atau mati. Dan orang yang menerima sakramen pengakuan artinya dia memilih hidup. Pilihan itu yang dia buat di dalam hidup saat ini itu menjadi antisipasi untuk pengadilan akhir. Artinya pada waktu pengadilan akhir dia memilih kehidupan itu juga sejak ia menerima pengakuan. Maka benar yang dikatakan oleh Santo Lukas dalam ayat 32 bab 15 tadi. Akhirnya Santo Lukas mengatakan demikian, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Lewat sakramen pengakuan kita didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan gereja, dan kita mengantisipasi pengadilan terakhir yang akan kita alami secara pasti masing-masing orang. Salam damai, berkah dalam, sampai jumpa kembali. Amin.